Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi perkalian antar matriks. Definisi matriks secara singkat terdapat pada kalimat berikut ini. Konsep perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar adalah suatu operasi aljabar yang melibatkan sebuah matriks dan sebuah bilangan real atau konstanta yang disebut skalar. Jika A adalah matriks berukuran M kali N dan K adalah suatu skalar, maka hasil kali antara K dan A didefinisikan sebagai matriks baru C yang berukuran sama dengan A. Setiap elemen matriks A dikalikan dengan K, sehingga berlaku K dikali A sama dengan K dikali A IJ dengan I lebih besar sama dengan 1 sampai M, dan J lebih besar sama dengan 1 sampai N. Jadi simpelnya, skalar itu maksudnya cuma sebuah bilangan biasa, misalnya 2, 3, atau min 5. Jadi kalau kita punya sebuah matriks dan kita kali dengan skalar, artinya kita cukup mengalihkan setiap elemen di dalam matriks itu dengan bilangan tersebut. Dengan demikian, perkalian matriks dengan skalar tidak mengubah ukuran matriks, melainkan hanya mengubah nilai tiap elemennya sesuai faktor pengali. Jadi bayangkan kalau ada matriks A dan ada skalar yang contohnya 5, maka artinya semua isi matriks dikali dengan bilangan itu. Ukuran matriksnya tetap sama, tidak berubah. Bedanya cuma angkanya jadi lebih besar, lebih kecil, atau berubah tanda kalau skalarnya negatif. Sifat-sifat perkalian matriks. Jika A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N, serta K1 dan K2 adalah bilangan real atau skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A. K1 kali A tambah B kurung sama dengan K1A tambah K1B. B. Buka kurung K1 tambah K2 tutup kurung kali A sama dengan K1A tambah K2A. C. K1 kali buka kurung K2A tutup kurung sama dengan buka kurung K1 K2 tutup kurung A. Dari sifat-sifat yang tadi saya sudah sebutkan itu mempunyai arti. Yang pertama tadi A itu artinya kalau kita kali matriks hasil penjumlahan A kurang B dengan K1 itu sama saja hasilnya dengan kita kali masing-masing matriks A dan B dengan K1 lalu dijumlahkan. Jadi skalar itu bisa didistribusikan. B artinya kalau skalar ditambah baru dikali matriks itu sama saja hasil dengan masing-masing skalar menggalikan matriks lalu hasilnya dijumlahkan. C artinya kalau matriks dikalikan dengan dua skalar berturut-turut hasilnya sama dengan matriks dikali dengan hasil kali kedua skalar itu. Sifat ini disebut sifat asosiatif. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks adalah suatu operasi aljabar yang melibatkan dua buah matriks dengan syarat tertentu pada ukurannya. Misalkan, A sama dengan AIJ adalah matriks berukuran M kali N dan B sama dengan BIJ adalah matriks berukuran N kali P. Maka hasil kali A dengan B akan ditulis AB, kemudian didefinisikan sebagai matriks baru yaitu C sama dengan CIJ yang berukuran M kali P. Setiap elemen CIJ dari matriks C diperoleh dengan menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris ke I dari matriks A dengan elemen-elemen kolom ke J dari matriks B. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. C indeks IJ sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N. A indeks IK dikali dengan B indeks KJ dengan 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan M dan 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan P. Dengan demikian, perkalian dua matriks hanya dapat dilakukan apabila jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Dan hasilnya itu berupa matriks berukuran baris matriks pertama dikali kolom matriks kedua.
langkah-langkah perkalian dua matriks. Misalkan kita punya dua matriks, yaitu matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang berordo 2 kali 3. Mengapa ordonya 2 kali 3? Karena ordo matriks itu merupakan ukuran sebuah matriks yang ditulis dalam bentuk baris kali kolom. Nah, di sini pada matriks A, barisnya itu ada 2 dan kolomnya ada 3, maka ordonya 2 kali 3. Begitu juga dengan matriks B. Matriks B sama dengan 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang berordo 3 kali 2. Hasil perkalian A kali B akan menjadi matriks berordo 2 kali 2, yaitu matriks baru yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, teman-teman, ini merupakan penyelesaian dari hasil kali matriks A dan matriks B yang tadi, di mana setiap elemen dalam hasil perkalian didapat dengan cara mengalihkan elemen-elemen dari baris pertama matriks A dengan elemen-elemen kolom pertama matriks B, dan seterusnya. Contohnya seperti yang tadi, kita kalikan terlebih dahulu 1 kali dengan 7, kemudian ditambah dengan 2 kali 9, tambah dengan 3 kali 11, dan seterusnya. Yang dimana hasil perkaliannya itu matriks A dikali dengan matriks B sama dengan 58, 64, 139, dan 154. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung maksudnya gimana. Jadi supaya nggak bingung, mari kita kerjakan soal berikut ini. Diketahui matriks A sama dengan 6, 3, 4, 8. Matriks B sama dengan 1, 2. Tentukan matriks A kali B. Jadi A11 akan dikalikan dengan B11, ditambahkan dengan A12 dikalikan dengan B21. Lalu selanjutnya kita akan mengalihkan A21 dengan B11 dan A22 dikalikan dengan B21. Teman-teman, A11 yang dimaksud di sini adalah 6 elemen pada baris pertama dan kolom pertama dari matriks A. Begitu juga selanjutnya dengan B11, A12, dan lain-lain. Lalu tinggal kita jumlahkan hasil kali elemen-elemennya menjadi seperti 6 kali 1 ditambah dengan 3 kali 2, 4 kali 1 ditambah dengan 8 kali 2, sehingga hasil kali matriks A dengan matriks B adalah 6 tambah 6, 4 tambah 16 sama dengan 12, 20. Sifat-sifat dari perkalian dua matriks. Matriks A kali B tidak sama dengan matriks B kali A. Asosiatif, matriks A dikali dalam kurung matriks B dikali C sama dengan dalam kurung matriks A dikali matriks B dikali C. Itu distributif, matriks A dikali matriks B tambah C sama dengan matriks A kali B tambah matriks A kali C. Kemudian matriks A kali B sama dengan 0. Tidak dapat disimpulkan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Matriks A kali matriks B sama dengan matriks B kali matriks C. Namun belum tentu matriks A sama dengan matriks C. Kemudian yang kelima yaitu menyelesaikan masalah perkalian matriks dengan skalar. Jadi misalkan kita punya matriks A seperti berikut, lalu kita kalikan dengan skalar 3. Cara mengalikannya adalah setiap elemen di dalam matriks dikalikan dengan 3. Elemen di baris pertama kolom pertama 2 dikali 3 hasilnya 6. Elemen di baris pertama kolom kedua 3 dikali 3 hasilnya 9. Elemen di baris kedua kolom pertama 4 dikali 3 hasilnya 12. Dan elemen di baris kedua kolom kedua 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi hasil perkalian 3 dikali matriks A adalah matriks baru dengan elemen 6, 9, 12, dan 3. Nah, untuk contoh soal seperti ini diketahui matriks A itu isinya 1, 2, 3, 4 dan matriks B isinya 5, 6, 7, 8. Jika pertanyaan tersebut ditanya A kali B sama dengan berapa, berarti jangan khawatir karena tipsnya adalah untuk matriks A kolom pertama akan dikalikan dengan matriks B pada baris pertama, dan nanti pada matriks A kolom kedua dikalikan dengan matriks B punya baris kedua, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan hasil yang seperti ada di papan sini.